Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 6A. Handphone ini kasusnya adalah lupa akun Mi-nya dan terkunci MyCloud-nya seperti ini. Ada keterangan di layarnya, perangkat ini terkunci. Kemudian Xiaomi Redmi 6A ini sudah menggunakan MIUI versi 10. Dan tutorial ini bisa kita gunakan untuk MIUI 10 ataupun MIUI 11. Dengan catatan handphone harus sudah ter-unlock bootloadernya, sudah terbuka bootloadernya. Cara untuk mengetahui status bootloadernya bisa kita matikan dulu handphonenya, kita tekan tahan tombol powernya. Dan saat menyala kembali akan ada tulisan unlocked di bagian bawah layarnya yang menandakan bahwa handphone ini sudah terbuka atau ter-unlock bootloadernya. Untuk menghilangkan akun Mi-nya di Xiaomi Redmi 6A ini kita akan membypass dengan metode fastboot dan metode ADB. Sebelum kita lakukan bypass, sebaiknya handphone kita putuskan dulu ke jaringan internet. Bisa kita lepaskan kartu SIM-nya. Kemudian jika handphone ini terkoneksi ke jaringan internet via WiFi, bisa kita putuskan dulu jaringan internet via WiFi-nya. Kita tunggu sebentar, sudah muncul tampilan perangkat ini terkunci, kemudian kita buka WiFi dan kita bisa putuskan WiFi yang tersambung dengan handphone ini. Bisa kita klik panah ke kanan di samping SSID WiFi-nya, kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah dan kita pilih menu lupakan jaringan. Setelah handphone ini tidak terkoneksi ke jaringan internet via data ataupun via WiFi, bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan filenya. Untuk sementara kita gunakan 3 file dulu. Yang pertama ada Universal ADB Driver Setup. Kita perlu menginstal driver ADB agar handphone ini bisa terbaca sebagai fastboot mode dan juga ADB mode. Kita double klik aja, kemudian kita klik next, kemudian pilih everyone, kemudian next lagi, kemudian next, dan kita tunggu installing Universal ADB drivernya. Kalau sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya, kita akan menghilangkan tampilan terkunci MyCloud-nya menggunakan tool Xiaomi One Tool versi 1.0 Cactus. Bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih extract di sini untuk membuka filenya. Kemudian akan muncul sebuah file dengan ekstensi exe dan namanya sama, Xiaomi One Tool V1.0 Cactus. Kita bisa menjalankan file ini dengan cara kita double klik saja. Kemudian setelah kita double klik akan muncul jendela CMD seperti ini. Kita tunggu sebentar dan langsung berubah menjadi Xiaomi One Tool. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menghubungkan handphone ke komputer dalam mode fastboot. Jadi sekarang bisa kita kembali dulu ke tampilan handphonenya, kita siapkan dulu kabel data sebelum melakukan bypass MyCloud-nya. Untuk kabel datanya gunakan yang bagus ya, tidak harus ori nggak apa-apa. Dan untuk handphonenya, karena handphone ini tidak bisa kita matikan dengan normal, maka untuk masuk ke fastboot mode, kita bisa menekan dan menahan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan. Jadi kedua tombol kita tekan dan tahan, volume bawah dan tombol powernya. Tahan terus sampai handphone mati, kemudian menyala lagi dan tampil logo fastboot di layarnya seperti ini. Kemudian langsung aja bisa kita colokkan kabel data ke handphonenya. Letakkan handphone di tempat yang nyaman, jangan sampai menutupi keyboard di bagian angkanya karena kita perlu mengetikkan angka untuk proses menghilangkan unlock MyCloud di layarnya. Perhatikan pada program atau tool Xiaomi One Tool-nya. Di sini ada dua menu, nomor 1 reset Mi akun, kemudian nomor 2-nya adalah reset FRP lock. Sementara kita pilih yang nomor 1 dulu untuk menghilangkan tampilan terkunci MyCloud di handphonenya. Select number, press enter, kita bisa pilih nomor 1 dengan cara menuliskan nomornya, ketik aja 1, kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini masih scanning for Android bootloader interface device. Tadi kita sudah menginstal driver ADB-nya dengan menginstal Universal ADB Driver Setup dan di sini sudah terbaca sekarang. Rebooting into bootloader, kemudian sudah finish, kemudian please wait lagi. Kita tunggu sebentar proses bypassnya. Download pod, kemudian Android bootloader interface device.
Kita tunggu sebentar sampai terbaca di tool Xiaomi One Tool-nya. Kita tunggu, nanti ada keterangan di bagian bawahnya. Untuk loadingnya memang sedikit lama, jadi tetap sabar aja, kita tunggu, jangan khawatir. Oke, di sini sudah terbaca serial Facebooknya. Kemudian USB driver MediaTek Incorporated sudah terbaca, initializing, kemudian sending preloader cactus.bin. Kemudian muncul keterangan di bagian bawahnya, reset Mi akun lock, kita tunggu sebentar loadingnya. Akan muncul lagi keterangan di bagian bawahnya. Di sini aku menggunakan Windows 7 dan muncul Windows Security Alert seperti ini. Kita pilih Allow Access saja. Kemudian kita tunggu, sekarang prosesnya sudah selesai, rebooting, kemudian sudah finish, dan handphone otomatis restart. Muncul Windows Security Alert lagi, kita klik Allow Access, kemudian di sini muncul Restart the Program as an Administrator. Kita klik aja sampai programnya berjalan lagi. Apabila muncul Security Windows Alert lagi, tinggal kita klik Allow Access aja sampai programnya berjalan normal kembali. Dan tutorial ini bisa digunakan di Windows 7 ataupun Windows 10 64 bit ataupun 32 bit, semuanya support. Oke, sekarang handphone sudah menyala lagi, ada tampilan tunggu sebentar, ada tampilan loading, kemudian muncul di halaman hubung ke jaringan. Kita bisa lepaskan dulu kabel datanya. Di sini untuk tampilan terkunci Mi Cloud-nya sekarang sudah hilang. Tampilan welcome screen-nya sudah jelas, bisa kita lihat. Tampilan terkunci akun Mi-nya, perangkat ini terkuncinya sudah hilang. Kita coba untuk meng-setup handphone ini sampai ke tampilan menu dan akan kita lihat hasilnya apakah handphone sudah bisa digunakan atau akan kembali terkunci Mi Cloud-nya lagi. Oke, kita setup dulu untuk hubung ke jaringan, bisa kita lewati dulu. Jangan kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet, baik via WiFi ataupun via data seluler kartu SIM. Tunggu sebentar, muncul loading lagi, kemudian layanan Google, kita pilih lainnya setuju. Muncul halaman tunggu sebentar lagi. Untuk setup handphone Xiaomi memang kita sering mendapatkan tampilan tunggu sebentar dengan loading yang lumayan lama. Untuk style sandi kita bisa lewati, kemudian setelan tambahan next, kemudian pilih tema next lagi, dan pengaturan selesai. Ternyata di sini masih ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini, terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Kita klik siapkan ponsel, kemudian akan kembali ke tampilan welcome screen MIUI 10-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengatasi tampilan belum masuknya, yang artinya handphone ini terkunci akun Google atau FRP. Dan untuk melewati notifikasi belum masuk tadi, kita perlu membypass FRP-nya. Masuk lagi ke mode Facebook, matikan handphone, kemudian tekan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo Facebook di layarnya. Kemudian kita colokkan lagi kabel data ke handphone, kita letakkan lagi handphonenya di tempat yang nyaman. Selanjutnya kita fokus lagi ke toolnya Xiaomi One Tool ini. Kemudian kita pilih nomor 2, reset FRP lock, ketikkan aja angka 2. Kemudian bisa kita tekan enter lagi. Scanning for Android bootloader interface device. Kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Ini adalah langkah untuk bypass akun Google atau bypass FRP. Tadi saat selesai setup, kita ada tampilan belum masuk dan sekarang akan kita bypass tampilan tersebut menggunakan metode yang kedua, menu yang kedua, reset FRP lock ini. Oke, sudah downloading pot Android bootloader interface device. Kita tunggu sampai proses unlock FRP-nya selesai. Untuk loadingnya sama dengan unlock MacLoad-nya tadi, cukup lama, jadi sabar aja, kita tunggu sampai muncul keterangan di bagian bawahnya, kemudian finish. Bisa kita lihat pada toolnya sudah berhasil membaca handphone sebagai Facebook mode, sudah muncul serial Facebooknya. Kemudian kita tunggu sending preloader cactus.bin. Kemudian ada keterangan reset FRP lock, kita tunggu aja sampai muncul keterangan di bagian bawahnya. Kalau sudah muncul keterangan di bagian bawahnya dan keterangannya sudah finish seperti ini, kemudian handphone otomatis restart dan menyala kembali, berarti proses unlock FRP atau unlock akun Google-nya sudah selesai. Nanti akan kita setup ulang handphonenya, kemudian bisa kita lihat apakah masih ada notifikasi belum masuk
atau sudah bisa kita lewati dan handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai, sampai masuk lagi ke halaman welcome screen atau ke halaman hubung ke jaringan, kita belum tahu ya. Saat selesai miCloud tadi langsung masuk ke halaman hubung ke jaringan, dan saat selesai proses bypass FRP akun Google ini, ternyata masuk ke halaman welcome screen. Berarti kita langsung setup aja handphonenya, pilih bahasa, kemudian pilih lokasi, dan tetap sama untuk bagian atur jaringan, jangan kita konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet, alias kita lewati pada halaman hubung ke jaringan ini. Kemudian kita lanjutkan lagi proses setupnya sampai ke tampilan menu. Untuk kartu SIM juga jangan kita masukkan dulu ya. Kenapa? Setelah selesai unlock miCloud-nya, kemudian selesai juga unlock FRP Google-nya, handphone tetap tidak bisa kita konekkan ke jaringan internet karena memang handphone ini masih berpotensi terkunci kembali miCloud-nya ketika handphone ini mendapatkan koneksi internet. Mungkin untuk beberapa device sudah aman ya. Selesai unlock miCloud, selesai FRP, kita konekkan ke jaringan internet atau kita masukkan kartunya, mendapatkan koneksi internet baik itu dari data ataupun dari WiFi sudah aman. Tetapi bagi sebagian device juga atau sebagian handphone ini akan kembali terkunci lagi jika handphone terkoneksi ke jaringan internet. Oke, ini untuk pengaturannya sudah selesai. Kita coba klik panah ke kanan. Apabila tadi muncul notifikasi belum masuk, sekarang handphone sudah tidak muncul lagi notifikasi belum masuknya dan langsung masuk ke tampilan menu. Kita akan buktikan dulu apabila handphone ini kita konekkan lagi ke jaringan internet masih terkunci miCloud atau tidak. Untuk ngetesnya kita bisa gunakan jaringan internet via WiFi ataupun via kartu SIM data seluler. Di sini kita bisa konekkan dulu ke jaringan WiFi aja. Buat yang nggak ada WiFi silahkan bisa gunakan kartu data seluler. Oke, sudah terhubung ya ke jaringan internet. Apakah terkunci atau tidak? Kita tunggu sebentar, kita gerak-gerakkan handphonenya. Kita coba masuk ke menu akun Mi. Oh, ternyata belum masuk ke menu akun Mi, kita sudah disuguhi tampilan perangkat ini terkunci kembali seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar handphone ini tidak terkunci kembali miCloud-nya, bisa mengakses internet dengan normal dan handphone bisa kita gunakan kembali. Oke, kita akan berikan solusinya, tapi sebelumnya kita coba untuk lupakan dulu jaringan WiFi-nya. Kita putuskan dulu jaringan internet dari handphone ini, kemudian kita ulangi lagi proses unlock miCloud-nya. Oke ya, kita putuskan dulu jaringan dari handphonenya. Yang pakai kartu silahkan dilepas kartunya. Yang menggunakan WiFi silahkan lupakan jaringan WiFi-nya. Kemudian kita masuk lagi ke fastboot mode, tekan volume bawah dan tombol power. Kemudian colokkan lagi kabel data ke handphonenya dan kita buka lagi program atau tool Xiaomi OneTool V1.0 kaktusnya. Kita double klik lagi, kita tunggu sampai terbuka programnya. Kemudian untuk caranya masih sama dengan yang awal tadi. Untuk reset Mi akunnya, kita tinggal ketikkan aja angka 1, pilih menu reset Mi akun, kemudian kita tekan enter, kita tunggu sebentar. Masih scanning for Android bootloader interface device. Kita tunggu sebentar sampai handphonenya terbaca oleh tool Xiaomi OneTool-nya. Kemudian akan restart bootloader lagi. Oke, sudah restart bootloader ya sekarang. Masuk lagi ke fastboot mode. Kemudian please wait, kita tunggu sebentar sampai handphone ini terbaca serial fastbootnya. Kita tunggu masih download pot Android bootloader interface device kembali. Kemudian setelah ini akan terbaca serial fastbootnya. Kita tunggu aja. Masih loading di sini, ada titik yang kedip-kedip itu di toolnya. Kita tunggu sampai terbaca sebagai fastboot mode pada Xiaomi OneTool-nya. Kemudian sekarang sudah terbaca, serial fastbootnya sudah muncul. Kemudian initializing, kemudian serial fastbootnya sudah berhasil terbaca. Sending preloader cactus.bin kembali, kemudian sending ping, kemudian kita tunggu. Reset Mi akun lock, kita tunggu sebentar. Kemudian kalau sudah selesai reset Mi akun lock-nya, akan muncul keterangan lagi di bagian bawah tulisan reset Mi akun lock-nya, kemudian sending persis, kemudian kita tunggu rating persis, rebooting, dan finish. Handphone otomatis restart, kemudian menyala lagi, dan akan langsung hilang lagi tampilan terkunci Mi akun atau miCloud-nya. Kemudian kita jangan konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet.
Setelah itu, kita akan lakukan bypass MiCloud via ADB agar handphone ini aman terkoneksi ke internet dan tidak relok kembali tampilan MiCloud-nya. Kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Tadi untuk bypass MiCloud sudah kita lakukan. Bypass FRP akun Google sudah kita lakukan juga, tetapi setelah kita bypass MiCloud dan akun Google-nya, saat handphone ini terkoneksi ke jaringan internet masih terkunci kembali MiCloud-nya. Istilahnya, MiCloud-nya itu masih relok lagi. Kemudian tadi sudah kita lakukan juga bypass ulang MiCloud-nya dan sekarang sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi di layar handphone ini. Tetapi handphone ini jangan kita konekkan dulu ke jaringan internet. Kita akan cari cara bagaimana agar saat terkoneksi ke internet, Redmi 6A tidak terkunci akun Mi lagi. Caranya adalah dengan melakukan bypass ADB. Dan untuk melakukan bypass ADB, handphone ini harus kita aktifkan dulu debugging USB-nya. Untuk mengaktifkan USB debugging-nya, kita harus mengaktifkan juga opsi pengembangnya. Dan cara mengaktifkan opsi pengembang, kita bisa masuk ke menu setelan. Oke, langsung aja. Kita buka menu setelan, kemudian kita buka tentang telepon. Kita akan aktifkan dulu opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya. Kita klik-klik aja terus sampai muncul notifikasi di bagian bawahnya. Ada keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita bisa kembali, kita cari menu setelan tambahan. Kemudian kita cari lagi menu opsi pengembang. Kemudian kita buka opsi pengembangnya, scroll ke bawah dan cari menu debugging USB. Kita aktifkan ini, kita klik aja debugging USB-nya sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB, kita klik OK. Selanjutnya kita bisa kembali bergabung dengan tampilan komputer lagi. Di sini sudah kita siapkan sebuah tool untuk mengamankan agar handphone ini tidak terkunci MiCloud-nya lagi saat terkonek ke jaringan internet. Kita di sini menggunakan WoodM Tool MiCloud. Kita ekstrak dulu sampai muncul sebuah folder hasil ekstrakannya. Kemudian kita buka dan kita jalankan file dengan nama WoodM Tool. Kita double klik aja filenya sampai terbuka WoodM Tool seperti ini. Langkah selanjutnya setelah WoodM Tool-nya terbuka, kita hubungkan lagi handphone ke komputer, colokkan lagi kabel data ke handphonenya. Kemudian kita tunggu sampai handphone terdeteksi di komputer. Kemudian pada WoodM Tool-nya di sini ada menu Unlock Mi Akun. Tinggal kita klik aja. Kemudian kita lihat keterangan di kolom sebelah kanannya, searching phone di sini. Kita tunggu sebentar. Ternyata di sini keterangannya adalah phone not found. Handphone tidak ditemukan. Yang artinya handphone ini belum bisa terbaca oleh WoodM Tool-nya sebagai ADB mode. Kita bisa cek di device manager, kita buka device manajernya. Ternyata di sini untuk Redmi 6A-nya masih ada notifikasi kuning ya, belum terbaca oleh komputer. Kita coba lepaskan dulu kabel datanya dan kita pasang lagi. Kita lihat apa yang muncul di device manajernya. Ternyata di sini untuk ADB interface-nya masih belum terinstall dengan sempurna, sehingga komputer tidak bisa mengotorisasi USB debugging dari handphonenya, dan handphone tidak bisa terbaca oleh komputer dan WoodM Tool-nya sebagai ADB device. Untuk mengatasinya, kita harus menginstal driver ADB interface-nya. Di sini sudah aku siapkan untuk driver ADB-nya. Kita akan coba untuk menginstal ADB driver installer dulu agar handphone ini bisa dibaca sebagai ADB mode. Tentu saja sudah kita siapkan solusinya di sini. Kita akan gunakan ADB driver installer untuk mengatasi ADB interface-nya. Kita bisa ekstrak dulu file ADB driver-nya, klik kanan kemudian kita bisa ekstrak di sini. Akan muncul dua file. Yang kita jalankan adalah ADB driver installernya. Kita double klik aja file ini sampai muncul tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menginstal ADB driver menggunakan tool ini, handphone harus sudah terhubung ke komputer menggunakan kabel data. Kalau handphone belum terhubung ke komputer, maka driver ini tidak bisa terinstall.
Kemudian setelah handphone terhubung ke komputer, kita klik aja menu install dan kita tunggu muncul Windows Security, kita pilih install this driver software anyway. Kemudian kita tunggu proses installingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi installing kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 20 detik. Kita tunggu aja proses installingnya sampai dengan installation sukses seperti ini. Kalau sudah, kita bisa close saja untuk ADB driver installernya. Dan perhatikan di sini yang tadinya ADB interface tidak terbaca pada device manager, sekarang sudah menjadi Android Composite ADB interface, yang artinya handphone sudah bisa terbaca sebagai ADB device pada komputer. Kita klik unlock Mi akun lagi pada WoodM toolnya, kemudian ada keterangan searching phone, dan pada handphonenya muncul notifikasi izinkan debug USB seperti ini. Langsung aja bisa kita klik OK, kemudian kita klik lagi menu unlock Mi akun pada WoodM toolnya. Jika tadi WoodM toolnya tidak bisa mendeteksi Redmi 6A, maka sekarang handphone sudah bisa terdeteksi. Remove Mi akun from data, kemudian remove Mi akun OK, dan all done by WoodM tool. Handphone langsung otomatis restart, kemudian menyala kembali, dan kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi loading setelah proses bypass Mi akun via ADB ini tidak terlalu lama, seperti restart biasa aja. Kemudian setelah menyala, jangan kaget jika ada notifikasi waiting for debugger di bagian bawah layarnya. Kita bisa abaikan notifikasi ini, kita bisa klik for close saja di bagian bawah layarnya. Kemudian bisa kita lepaskan dulu kabel datanya dan kita cek handphone ini apakah sudah bisa aman terhubung ke jaringan internet atau belum. Oke, kita langsung masukkan kartu SIM-nya aja. Sekalian kita buktikan via kartu SIM dan juga via WiFi. Kartu SIM sudah kita masukkan, kemudian sekarang kita coba untuk konekkan handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Kita tunggu sebentar, kemudian apabila muncul notifikasi pembaruan kita abaikan aja. Jadi pantangan dari metode ini adalah jangan sampai kita memperbaharui softwarenya. Kemudian jangan sampai melakukan web ulang handphone ini via recovery mode. Karena jika kita lakukan pembaruan softwarenya, maka handphone akan terkunci kembali. Jika kita lakukan web data via recovery mode ataupun flashing ulang handphonenya, maka handphone akan terkunci kembali juga. Oke, sekarang handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet via WiFi dan juga via kartu SIM. Kita akan coba untuk melakukan browsing ataupun buka YouTube aja ya. Kita akan coba untuk play video di YouTube. Kita buka YouTube, di sini sudah aman. Handphone mendapatkan koneksi internet dan sejauh ini tidak ada tampilan terkunci akun Mi-nya lagi. Tampilan perangkat ini terkunci sudah tidak muncul. Kita play YouTube sudah bisa, otomatis untuk browsing internet juga bisa. Kemudian kita akan coba untuk meloginkan email di aplikasi Play Store. Kita buka Play Store-nya. Kemudian kita tunggu sebentar, memeriksa info, masih loading. Dan setelah muncul halaman login page untuk akun Google-nya, kita bisa loginkan akun Google ini untuk mencoba saja apakah untuk mendownload aplikasi juga aman. Oke, kita coba untuk ketikkan emailnya dulu, kemudian kita klik berikutnya, kita ketikkan kata sandinya, dan kita coba login di Google Play Store. Oke, kita tunggu, kita masukkan dulu kata sandinya, kemudian kalau sudah kita klik berikutnya, dan kita tunggu sampai proses sign in-nya selesai. Klik saya setuju, masih loading memeriksa info, kemudian ada tampilan layanan Google lainnya dan setuju aja, kemudian kita tunggu. Email Google sudah terlogin di Play Store, tetapi muncul keterangan kesalahan server. Untuk mengatasinya, kita bisa mengupdate Play Store-nya, masuk ke menu setelan, kemudian kita klik versi Play Store-nya sampai ada notifikasi update seperti ini. Kemudian kita tunggu aja sampai Google Play Store ini terupdate ke versi yang paling baru. Jika masih error dan belum muncul versi terbaru dari update Google Play Store ini, kita bisa ulangi lagi untuk mengklik versi Google Play Store saat ini sampai muncul notifikasi versi baru Google Play Store akan di-download dan diinstal. Sambil menunggu Play Store-nya terupdate ke versi yang terbaru, kita coba cek dulu.
Sejauh ini handphone tidak terkunci akun Mi lagi, masih aman. Kemudian untuk akun Mi-nya ini kosong sekarang, tetapi akun Mi tidak bisa digunakan. Jika kita masuk dengan akun Mi, maka akan muncul notifikasi mendapatkan info keamanan seperti itu aja. Kemudian, handphone ini juga tidak bisa kita cadang dan setel ulang kemudian reset ke setelan pabrik. Handphone tidak bisa kita atur ulang ke setelan bawaan pabrik. Kemudian handphone ini juga jangan sampai terupdate firmware-nya. Apabila ada notifikasi unduh pembaharuan seperti ini, sebaiknya kita abaikan saja. Apabila ternyata tidak sengaja kita mengupdate pembaruannya kemudian handphone terkunci kembali, maka kita bisa mengulangi langkah untuk bypass micloud-nya dari awal sampai handphonenya terbuka. Kemudian yang perlu kita waspadai adalah notifikasi dari bagian atas handphonenya. Jangan sampai kita sengaja mengklik pembaharuan seperti ini. Untuk menghilangkan notifikasi ini, kita bisa masuk ke menu setelan, kemudian kita cari kelola aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi pembaharuan atau pembaruan. Kita coba cari menu pembaruan. Kita bisa ketikkan aja pada kolom pencariannya pembaruan. Tapi ini kok nggak ada ya? Mungkin karena MIUI-nya sudah MIUI 10 jadi semua aplikasi tidak tampil di sini. Kita cek dulu di bagian update aplikasi pembaruan. Oh, ternyata handphonenya baterainya lemah. Kita hubungkan aja handphone ke kabel data agar baterainya tetap terisi. Kita coba untuk membuka all aplikasi dulu aja ya. Kita bisa pilih menu di pojok kanan aja ya. Kemudian tampilkan semua aplikasi dan kita cari lagi pembaruan. Oke, mudah-mudahan ketemu. Ya, ini dia sudah ketemu. Pembaruan. Untuk menghilangkan notifikasi tadi kita bisa hapus data pada aplikasi pembaruannya. Kemudian bisa kita cek sekarang sudah tidak ada notifikasi pembaruan lagi. Jika muncul lagi kita bisa lakukan hal yang sama. Oke, sekarang untuk Google Play Store-nya sedang terupdate ini ya. Kita tunggu sampai proses update di Google Play Store-nya selesai. Kita tunggu sebentar, apakah sudah bisa kita buka Google Play Store-nya. Untuk update semua ini tidak perlu, kita bisa abaikan dulu aja. Sementara ini Play Store-nya sudah bisa mengupdate aplikasi bawaan yang sudah terinstall di handphone ini. Kita coba kembali, kita coba buka lagi Play Store-nya. Masih muncul kesalahan server. Mungkin karena memang Google Play Store aplikasinya ini belum terupdate secara sempurna. Kita tunggu sebentar, kita coba buka lagi, tetap belum bisa. Kita bisa scroll ke bawah, kita cek apakah ada pembaruan Google Play Store atau tidak. Ternyata belum ada ya. Kita bisa cek lagi di menu setelan, kemudian kita ketuk lagi versi Play Store. Salah ketuk ini, klik versi Play Store. Oke, versi baru Google Play Store akan di-download dan diinstal. Kita tunggu sebentar. Biasanya itu update Play Store cepat ya. Kemudian setelah terupdate nanti untuk shortcut ikonnya ini akan berubah ke versi yang terbaru. Tetapi ini masih belum bisa terupdate juga untuk Google Play-nya. Kita coba untuk restart dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai. Apabila menggunakan metode bypass ini, saat handphone kita matikan kemudian menyala lagi, akan muncul notifikasi waiting for debugger di bagian bawahnya. Tetapi nggak usah khawatir, notifikasi ini tidak mengganggu, kita abaikan aja. Kita bisa klik for close aja. Kalau sudah kita klik for close, maka notifikasi ini sudah tidak akan muncul kembali. Kita cek lagi Google Play Store-nya, mudah-mudahan sudah terupdate. Tapi ternyata belum, masih muncul kesalahan server di Google Play Store-nya. Kita akan coba untuk hapus data dulu untuk Google Play Store ini. Kita bisa masuk ke menu setelan, kemudian kita cari lagi menu kelola aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi layanan Google Play dan Google Play Store. Kita bisa buka dulu semua aplikasi, kemudian kita tunggu loadingnya dan pada kolom pencarian langsung bisa ketikkan aja Play Store. Nanti akan langsung muncul Google Play Store dan layanan Google Play Store. Kita ketikkan dulu ya, Play Store. Masih loading ini, kita ketikkan play, kemudian spasi. Oke, sudah muncul di sini. Google Play Store kita pilih, kemudian kita pilih hapus data.
hapus semua data, kemudian klik OK, dan kita bisa kembali lagi, kemudian kita pilih layanan Google Play, kita klik menu ini juga atau aplikasi ini, kemudian kita hapus data, kelola ruang dulu kita pilih, kemudian kita bisa pilih hapus semua data, kita klik OK, kita ulangi sekali lagi, kita paksa berhenti dulu, kemudian hapus data, kelola ruang, bersihkan cache, kita coba lagi untuk hapus semua data. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke home screen-nya. Kita coba klik Play Store-nya dan ternyata Google Play Store-nya masih error juga, belum berhasil terupdate ya, masih muncul kesalahan server. Oke, kita bisa masuk lagi ke menu setelan di Google Play Store-nya, kemudian kita ketuk lagi versi Play Store sampai muncul notifikasi versi baru Google Play Store akan di-download dan diinstal. Kita standby aja di sini, kemudian letakkan handphonenya, kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Dan setelah proses update-nya selesai, dia akan otomatis close. Kemudian kita coba untuk membuka manual Play Store-nya, kita ketuk aja. Sekarang logonya sudah berubah ya, dan Google Play Store tampilannya juga sudah berubah. Berarti Google Play Store ini sudah terupdate ke versi paling baru. Sekarang kita coba untuk mendownload aplikasi, kita coba untuk download WhatsApp. Kita buka WhatsApp-nya atau aplikasi WhatsApp-nya, kemudian kita klik install. Kita tunggu sebentar, masih menunggu download. Sambil menunggu download WhatsApp, kita install juga Instagram. Klik install, kemudian kita tunggu, masih ada keterangan menunggu download. Apalagi kira-kira yang perlu kita download? Kita coba download Facebook ya. Bisa kita cari aja langsung karena tidak ketemu di bagian bawah sini. Kita ketikkan aja FB, kemudian kita cari hasilnya. Sudah ketemu ini Facebook. Oh, ternyata sudah terinstall, tinggal kita update aja untuk Facebooknya. Dan kita tunggu sebentar sampai aplikasi-aplikasi yang kita download tadi sudah selesai terinstall di handphone ini. Masih menunggu WhatsApp, kemudian untuk aplikasi yang minta update sebaiknya jangan kita update dulu ya. Di sini kita fokus dulu ke aplikasi Instagram dan WhatsApp. Kemudian kita bisa tunggu sampai proses downloadnya selesai. Di situ masih waiting download, ini lumayan lama tergantung dari koneksi yang kita gunakan juga. Oke, perhatikan di sini untuk WhatsApp-nya sudah mulai mendownload ya. Kita coba cek, kita buka WhatsApp-nya. Masih beberapa persen, kita tunggu sampai proses download WhatsApp-nya selesai. Kemudian nanti apakah aplikasi yang di-download bisa langsung kita jalankan dengan normal di handphone Xiaomi Redmi 6A yang sudah kita bypass Mi Cloud-nya ini. Oke, hampir selesai, kita tunggu sebentar. Setelah selesai proses download WhatsApp-nya, akan ada notifikasi menginstal. Kemudian setelah proses installnya selesai, ada pop-up yang muncul untuk scanning dari Play Protect-nya seperti ini. Masih memindai, kemudian kalau sudah selesai, kita bisa kembali dulu aja, kita tunggu untuk Instagram-nya. Ternyata sudah hampir selesai juga, nanti kita akan buka bersama-sama kedua aplikasi ini. Oke, sudah menginstal untuk Instagramnya, kita tunggu sebentar sampai ada pop-up scanning dari Play Protect-nya. Masih loading di tampilan menginstal, kita tunggu sebentar. Jadi perlu sedikit aku jelaskan, untuk handphone Xiaomi yang di bypass Mi Cloud-nya menggunakan metode bypass ADB seperti ini, maka aplikasi yang kita download dari Play Store tidak akan langsung muncul di home screen-nya. Perhatikan di sini, tadi kita sudah mendownload WhatsApp dan Instagram melalui Google Play Store. Ternyata shortcut icon aplikasinya tidak muncul di home screen. Untuk memunculkannya, kita bisa masuk ke menu setelan, kemudian masuk ke menu kelola aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi yang tadi kita download dari Play Store. Kita tadi mendownload aplikasi WhatsApp dan Instagram. Kita cari dulu yang WhatsApp, kemudian kita buka. Dan kita pilih lagi menu perizinan lainnya. Kita klik lagi. Kemudian pada bagian pintasan layar utama ini masih tanda tanya. Kita klik aja, kemudian kita pilih terima sampai centang hijau. Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama dengan aplikasi Instagram yang tadi kita download dari Play Store. Dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang kita download sumbernya dari Play Store.
Kita masuk ke aplikasinya, kemudian perizinan lainnya, kemudian pintasan layar utama dari tanda tanya kita klik, kita pilih terima sampai menjadi centang hijau. Kalau sudah, aplikasinya tetap tidak akan muncul sebelum kita restart handphonenya. Jadi kita membutuhkan restart handphonenya, tekan tombol power, kemudian ketuk mulai ulang dan kita tunggu proses restartnya sampai dengan selesai dan setelah itu akan langsung muncul aplikasinya pada home screen handphone ini. Jadi seperti itu ya kelemahan dari bypass MiCloud menggunakan metode ADB. Handphone tidak bisa diupdate, handphone tidak bisa direset ulang pabrik, dan untuk install aplikasi kita harus melakukan manual untuk mengsetting shortcut aplikasinya agar muncul di home screen. Muncul waiting for debugger, kita abaikan lagi, klik force close. Kemudian kita bisa geser layarnya ke sebelah kiri dan perhatikan aplikasi yang kita install tadi. Setelah kita berikan izin pada pintasan layar utama, kedua aplikasi ini shortcut ikonnya sudah muncul di home screen dan bisa kita gunakan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi baru bagi kita semua. Ingat tetap jaga harga servisan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.